Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dari kelompok 4. Dan perkenalkan teman saya. Maisa Hilda Putri. Kalian Claudia. Kami akan mempresentasikan tentang manajemen produksi dan operasi. Terima kasih kepada dosen pengamu kita, yaitu Bu Dewi. Selanjutnya kita akan memasuki ke pembicaraan kita, yaitu tentang pengertian manajemen produksi dan operasi. Manajemen produksi operasi terdiri dari kata manajemen dan operasi atau produksi. Para ahli manajemen mempunyai banyak definisi tentang manajemen. Manajemen adalah tindakan atau kegiatan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengontrol untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur kegiatan produksi dan operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Selain itu juga dapat menghasilkan suatu produk yang bisa berupa barang maupun jasa, yang mana untuk kegiatan proses produksinya yang efektif dan efisien memerlukan berbagai konsep, peralatan, serta berbagai cara. Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi bisnis perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi, yaitu fungsi pemasaran, marketing function, yang kedua fungsi keuangan, finance function, yang ketiga fungsi produksi atau operation function. Teknik manajemen operasi dan produksi. Robert Owen 1771 sampai 1858. Robert Owen mempunyai teori tentang perbaikan dan perhatian terhadap faktor-faktor produksi. Robert Owen pernah bekerja pada suatu perusahaan pemintal kapas di New Lanark. Di media mencurahkan semua perhatiannya terhadap faktor produksi, seperti penggunaan alat, traktor, dan manusia sebagai tenaga kerja. Menurut hasil pengamatannya, disimpulkan bahwa setiap barang seperti mesin diberi perawatan dan pada manusianya diberikan kompensasi, asuransi kerja, kesehatan, tunjangan, dan lain-lain. Maka dari itu, hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dan menguntungkan. Selanjutnya, dikatakan bahwa kualitas dan kuantitas pekerjaan dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern pekerjaan. Robert Owen dikenal sebagai manajemen personalia. Selanjutnya ada tantangan masa depan bagi bidang manajemen operasi dan produksi. Manajemen operasi merupakan ilmu yang menarik untuk dipelajari karena dihadapkan pada kondisi yang selalu berubah. Dinamika ini terjadi karena berbagai tekanan dari globalisasi perdagangan dunia hingga transfer ide, produk, uang, dengan kecepatan tinggi. Berkaitan hal tersebut, maka akan diperkenalkan beberapa tantangan dinamis yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Daftar tantangan dinamis dalam manajemen operasional. 1. Ada fokus lokal atau nasional, penyebabnya biaya rendah, komunikasi global, dan transportasi lancar. Sekarang, metode yang digunakan oleh manajer produksi beralih dengan melihat secara global. 2. Jumlah pengiriman besar. Penyebabnya siklus produk singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Sekarang, manajer melakukan pengiriman GIT guna memperkecil biaya produksi. 3. Pembelian dengan tawaran terendah. Penyebabnya penekanan mutu butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Sekarang, manajer melakukan hubungan kemitraan rantai pasokan perencanaan sumber daya perusahaan. 4. Perkembangan produk lambat. Penyebabnya siklus hidup produk lebih pendek. Penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Sekarang, manajer menerapkan pola tanggap teknologi sehingga terjadi pengembangan produk cepat, aliansi, dan desain kerjasama. 5. Produk yang standarisasi. Penyebabnya pasar global yang berlimpah, proses produksi yang semakin fleksibel. Sekarang, asal dengan penekanan pada kualitas. 6. Spesialisasi pekerjaan. Penyebabnya kondisi sosial budaya. Sekarang, manajer produksi memberdaya sumber daya manusia
pabrik, pengamanan pasca panen. 2. Menentukan dan mengatur letak gudang persediaan dan mesin yang efisien agar tidak menyita waktu dalam gerakan. 3. Melakukan pemeliharaan peralatan di lahan pertanian dan pabrik agar menjamin keandalan dan kontinuitas operasi dan lain sebagainya. Ruang lingkup manajemen operasi dan produksi. Pada masa lalu, pengertian produksi hanya dikaitkan dengan usaha fabrikasi, yaitu menghasilkan barang-barang nyata seperti mobil, perabot, semen, dan sebagainya. Namun, pengertian produksi pada saat ini menjadi semakin luas. Produksi sering diartikan sebagai aktivitas yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai masukan menjadi keluaran. Dengan demikian, maka kegiatan usaha jasa seperti dijumpai pada perusahaan akuntan, asuransi, bank, pos, telekomunikasi, dan sebagainya, menjalankan juga kegiatan produksi. Secara skematis, sistem produksi dapat digambarkan sebagai berikut.